salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusufin Oktavia Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini dimana saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 dalam mata kuliah Bermain dan Permainan Anak dengan dosen pengampu Ibu Ella Sari MPD. Dalam mata kuliah Bermain dan Permainan Anak ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar bermain dan permainan anak. Konsep dasar bermain dan permainan anak. Bermain dan permainan anak. Pengertian bermain dan permainan anak. Bermain dan permainan adalah hal yang sangat penting bagi anak. Bermain menurut Paisi tahun 1951 merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Sedangkan menurut pendapat Elizabeth Hurlock tahun 1987, bermain merupakan setiap kegiatan yang dilakukan dengan kesenangan tanpa memikirkan hasil akhir. Pada definisi umumnya dalam term psikologi didefinisikan oleh John Verma dan Utami Munandar tahun 1991 bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh baik dari segi fisik, moral, intelektual, sosial, dan emosional. Permainan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Ada beberapa ahli yang menjelaskan teori tentang permainan. Menurut Ross, permainan harus dipandang sebagai latihan fungsi-fungsi yang sangat penting di kehidupan dewasa nanti. Sedangkan, menurut Seller, permainan memberikan kelonggaran sesudah melakukan tugas dan sekaligus mempunyai sifat membersihkan dan ia berpendapat bahwa permainan adalah kebalikan dari bekerja. Fungsi bermain dan permainan anak. Yang pertama diantaranya melatih perkembangan sensorik dan motorik anak. 2. Mengasah perkembangan kognitif. 3. Mengembangkan perkembangan moral dan etika. 4. Meningkatkan kreativitas anak. 5. Memunculkan kesadaran diri pada anak. 6. Melatih perkembangan komunikasi dan bahasa anak. 7. Sebagai terapi pada anak. Tahap bermain dan permainan anak usia dini. Ada 6 tahap bermain pada anak yang sesuai dengan usia anak dan berdampak pada tumbuh kembang anak seperti dilansir dari Pathways. Di antaranya ada tahap Unoccupied Play, itu untuk usia 0 sampai 3 bulan. Pada tahap ini bayi lebih banyak melakukan gerak dengan tangan dan kakinya. Mereka mempelajari dan menemukan bagaimana tubuh mereka bergerak. Kemudian ada tahap Solitary Play. Ini untuk anak usia 0 bulan sampai 2 tahun. Ini adalah tahap ketika seseorang anak bermain sendiri. Mereka belum tertarik bermain dengan orang lain. Kemudian ada tahap Onlooker Play untuk anak 2 tahun. Selama tahap ini, anak mulai menonton anak-anak lain bermain, tetapi tidak bermain dengan mereka. Kemudian ada tahap Parallel Play, yaitu untuk anak di atas usia 2 tahun. Ketika seorang anak bermain bersama atau dekat dengan orang lain, tetapi anak tidak bermain dengan mereka. Tahap ini disebut sebagai permainan paralel. Ada tahap, kemudian yang kelima ada tahap Associate Play untuk anak usia 3-4 tahun. Ketika seorang anak mulai berinteraksi dengan orang lain selama bermain, tetapi tidak ada banyak interaksi yang terjadi. Seorang anak mungkin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak di sekitarnya, tetapi mungkin tidak benar-benar berinteraksi dengan mereka atau anak lain tersebut. Misalnya, semua anak mungkin bermain di peralatan bermain yang sama, tetapi semua melakukan hal yang berbeda seperti memanjat, berayun, dan lain-lain. Keenam, ada tahap Cooperative Play, yaitu untuk anak di atas usia 4 tahun. Anak bermain bersama dengan orang lain dan ia memiliki minat pada aktivitas dan anak-anak lain yang terlibat dalam permainan tersebut.
serta berpartisipasi dalam bermain. Konsep bermain dan permainan anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Anak biasanya cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya melalui bermain. Hal ini dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, bahwa waktu yang digunakan untuk bermain oleh anak lebih banyak dibandingkan dengan belajarnya. Maka dari itu, dengan memahami hal di atas, maka kita perlu menstimulasi atau memberikan pembelajaran bagi anak melalui bermain. Karena belajar pada anak usia dini adalah bermain, dan bermain pada anak usia dini adalah belajar. Bermain bagi anak tidak hanya memberikan kepuasan kepada anak, tetapi bermain dapat pula membangun karakter dan membentuk sikap dan kepribadian anak. Dockett dan Fleer berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak, karena melalui bermain, anak memperoleh pengetahuan karena dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bermain dapat membentuk sikap mental dan nilai-nilai kepribadian anak, diantaranya 1. Dengan bermain itu, anak belajar keteraturan, peraturan, dan berlatih menjalankan komitmennya dibangun dalam permainan tersebut. Yang kedua, anak belajar menyelesaikan masalah dalam kesulitan terendah sampai tertinggi. Yang ketiga, anak berlatih sabar menunggu giliran setelah temannya menyelesaikan permainannya. Yang keempat, anak berlatih bersaing dan membentuk motivasi dan harapan hari esok akan ada peluang memenangkan permainan. Yang kelima, anak sejak dini belajar menghadapi resiko kekalahan yang dihadapi dari permainan. Manfaat bermain dan permainan anak. Di antaranya yaitu 1. Mengembangkan kemampuan moral agama. Kedua, mengembangkan kemampuan motorik atau gerak. Ketiga, mengembangkan kemampuan kognitif atau daya pikir. 4. Mengembangkan kemampuan seni. 5. Mengembangkan kemampuan bahasa. 6. Mengembangkan sosial emosional anak. Kesimpulannya bahwa permainan merupakan hal yang harus diajarkan kepada anak, karena permainan merupakan dunia anak yang dapat menunjang pada kehidupannya di masa depan. Karena di dalam permainan itu sendiri terdapat proses belajar. Demikian materi mengenai konsep dasar bermain dan permainan anak dalam mata kuliah bermain dan permainan anak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.